Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 2 akan mempresentasikan materi mengenai beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqani fahman, yang artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu dan berikanlah pula kepahaman yang baik. Sadaqallahul azim. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, nomor urut 20 NIS 9973 kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Rizwana Bergi, saya dari kelas 11 MIPA 2 dengan nomor urut 22 dan NIS 9975. Perkenalkan, nama saya Harnika Dwi Citra, kelas 11 MIPA 2, NIS 9969, nomor urut 16. Perkenalkan, nama saya Tiffany Janisa, nomor absen 24, NIS 9531. Afra Limbari, NIS 9954, nomor urut 01. Pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Nabi merupakan manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam surah Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi war rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surah An-Nisa ayat 136. Sadaqallahul azim. Sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang sudah ada pada Rasul. Tidak dapat dikatakan seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ada 4, yaitu as-siddiq, al-amanah, al-tabligh, dan al-fatanah. As-siddiq yaitu Rasul selalu benar. Apa yang dikatakan Rasul kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disambung oleh bapaknya adalah perkataan yang tidak bermanfaat. Al-amanah. Al-amanah artinya yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Nabi Nuh alaihi salam mendusta dirinya apa yang dibawa olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan bahwa Nuh alaihi salam adalah orang terpercaya. Al-tabligh yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu, tidak satupun ayat yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW dari umatnya. Al-fatanah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antar kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan al-hari al-aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Yang kedua yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, yaitu yang pertama al-kisib. Al-kisib yaitu mustahil Rasul itu bodoh atau dusta.
Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bodoh atau dusta. Yang kedua yaitu al-khianat. Al-khianat yaitu mustahil Rasul itu khianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti terlaksanakan. Yang ketiga yaitu al-kitman. Al-kitman yaitu mustahil Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Yang keempat yaitu al-balada. Al-balada yaitu mustahil Rasul itu bodoh, meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia pandai. Yang ketiga yaitu sifat jais. Sifat jais bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti rasa lapar, rasa haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain-lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul meninggal seperti makhluk lainnya. Selain Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya yaitu sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat jais. Akan tetapi sifat jais Rasul sangat berbeda dengan sifat jais Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu seperti berikut. Yang pertama yaitu ismatur Rasul. Ismatur Rasul adalah orang-orang yang maksum, terlindungi dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Adapun yang kedua yaitu iltizamur Rasul. Iltizamur Rasul adalah orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka kerjakan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadinya maupun para musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkel pun menghindari atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak kepada umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan musyrik atau menyekutukan Allah. 3. Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan peringatan kepada orang kafir. 4. Menunjukkan jalan yang lurus. 5. Membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. 6. Sebagai hujah bagi manusia. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan selain karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antaranya dan hikmah beriman kepada Rasul sebagai berikut. 1. Semakin sempurna imannya. 2. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 3. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. 4. Memiliki teladan dalam hidupnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran." Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu baik bagi yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. 5. Mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Imran ayat 31. 6. Mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
Al-Quran Surah Zakaria ayat 56. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting